Kalau mau punya rumah yang sehat, layak, ya harus dibantu arsitek. Ya, orang kaya mau ke arsitek tuh masih takut sekarang. Ini Mas Andi Rahman, dulu pada waktu kita kuliah kan sering dikasih tahu sama dosen ya, bahwa arsitektur itu untuk semua gitu kan. Iya. Bahwa arsitektur itu nggak pilih-pilih untuk siapa gitu kan. Iya. Meskipun mungkin saat ini banyak yang terjadi di stigma masyarakat bahwa arsitek itu hanya untuk yang berpunya. Iya, betul. Untuk yang kaya, yang punya Iya, duit iya. gitu kan. Mungkin juga imbas dari, bukan imbas ya, efek dari misalkan kalau masyarakat nanya berapa CV arsitekturnya, ternyata di luar jangkauan mereka gitu loh. Iya. Nah, sebenarnya Mas, ungkapan arsitektur untuk semua itu pemahamannya seperti apa, terus Iya. aplikasinya sebenarnya seperti apa? Iya. Betul sekali, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi memang ya profesi kita ini kan mau tidak mau ya, ini fakta ya. Ini ya kritik buat kita ya, buat kita sendiri ya sebagai profesi yang sejak kuliah, lalu sejak ketika kita berpraktek gitu ya. Itu yang membangun citra eksklusif itu kita sendiri, baik itu di mata masyarakat maupun di kalangan tukang sekalipun gitu ya, sehingga kita itu berjarak karena kita eksklusif tadi. Nah, yang bisa merubah itu ya kita sendiri, kita arsitek. Caranya adalah kita harus berani tidak hanya melayani orang yang punya saja, kan kita ini kan punya bakat, punya talent, kemudian ilmu ya yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita bisa menjadi arsitek yang punya kemampuan untuk merancang. Kan sebetulnya harusnya kan semua masyarakat bisa kita sentuh ya, bisa merasakan keilmuan yang kita punya gitu. Prinsip dasar keilmuan ya, dan profesi kita kan seperti itu. Dan IAI sebetulnya juga mengatur itu. IAI itu juga ada aturannya bahwa arsitek juga harus membantu masyarakat dengan melakukan proyek CSR tadi ya, proyek-proyek yang pro bono lah bahasanya IAI itu. Dan itu memang betul, itu cara yang efektif mendekatkan kita ke masyarakat atau ke realitas kehidupan masyarakat ya. Karena kan dengan begitu kan masyarakat yang takut mau datang ke arsitek, mau tanya aja takut gitu ya. Jangankan orang yang nggak punya, orang kaya mau ke arsitek tuh masih takut sekarang. Mereka masih, wah mahal nanti mahal. Padahal mereka punya uang, mereka punya. Bayangkan itu ya, itu yang terjadi ya, dan itu kenyataan, realita itu. Sehingga dengan kita aktif ya membantu masyarakat tadi, mendesain bangunan-bangunan publik, bangunan yang langsung menyentuh ke masyarakat, dan kita tidak dibayar, kita memang betul-betul ingin, kalau muslim kan beramal bahasanya ya, kalau yang lain punya bahasa sendiri semacam ya apa ya, semacam ya, intinya berbagi lah, intinya membantu masyarakat lah ya, membantu masyarakat seperti itu akan justru mempercepat pemahaman masyarakat terhadap profesi kita dan arsitektur itu sendiri. Kenapa? Karena mereka langsung merasakan karya kita. Bangunan publik, sekolah, masjid, musola, apapun ya. Kan mereka, oh ternyata masjid kalau didesain arsitek beda ya. Lebih nyaman, lebih sehat gitu ya. Panti asuhan juga ya, pondok pesantren juga. Jadi yang itu kita bisa menyentuh itu dengan CSR tadi. Dan tak harus besar, balai RT, balai RW, nggak masalah. Jadi itu langkah nyata kita ya, secara profesi untuk membantu masyarakat, yang itu juga akan efektif untuk mengedukasi masyarakat gitu ya, bahwa apa kalau dibantu arsitek itu ternyata beda ya, ternyata bagus ya, ternyata lain gitu ya, punya value gitu ya, sehingga masyarakat justru akan semakin positif terhadap profesi kita, karena tidak menganggap wah arsitek ini hanya nyari profit oriented aja ini, hanya orang mampu saja yang dilayani. Iya. Padahal kan kasihan mereka juga. Betul. Ya. Karena saya berasal dari Jogja, Mas. Iya. Saya sebenarnya punya semacam traumatis ketika gempa 2006. Waktu itu kalau boleh cerita, sebenarnya 2006 itu saya lulus di bulan Mei tanggal 18 kalau nggak salah, 18-19 gitu. Tanggal 27 gempa. Jadi baru sekitar semingguan setelah saya wisuda itu gempa Jogja yang menelan ribuan nyawa ya waktu itu ya. Dan setelah saya pikir-pikir lagi ya, waktu itu sekian banyak nyawa itu yang kena siapa? Ternyata malah orang-orang yang mohon maaf mungkin di bawah ya, gitu kan. Artinya
orang-orang yang kurang mampu seperti itu. Kenapa seperti itu? Saya telisik lagi. Oh, karena ternyata rumahnya kurang standar. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung malah jadi tempat pembunuh. Kan seperti itu. Artinya ketika sudah seperti itu, terus peran kita sebagai arsitek gimana? Betul. Kan gitu kan. Sementara image masyarakat bahwa arsitek hanya dinikmati oleh orang kaya saja. Gitu kan. Nah, terus mereka ini siapa yang ngurusin dong? Iya, betul. Nah, itulah yang sebenarnya tadi menggelitik saya untuk menanyakan arsitek semua itu gimana sih? Iya, betul. Tidak hanya di bangunan publik ya, kami juga membantu masyarakat di rumah-rumah kecil juga. Rumah-rumah di lahan terbatas, yang dananya terbatas, kita juga membantu juga. Makanya kalau teman-teman lihat di Instagram kita, di YouTube kita, itu kan juga rumah kecil, rumah luasannya 26 meter persegi, 48 meter persegi, itu kita bantu. Dan mereka punya dana berapa, ya nggak apa-apa, kita akan bantu itu. Karena mereka datang ke kita aja itu sudah sesuatu yang luar biasa ya. Mereka artinya sudah berani dan sudah sadar ya bahwa kalau mau punya rumah yang layak, punya rumah yang nyaman dan sehat, bukan mewah ya, bukan mahal ya, tapi yang sehat, layak ya harus dibantu arsitek. Dan itu kami sangat senang gitu ya membantu masyarakat itu ya. Karena ya itu ya ternyata rumah di dalam kampung yang padat, yang lahannya juga terbatas, ya arsitek ya mau membantu ternyata ya. Arsitek juga mau mendesain itu yang kami ingin membangun stigma itu ya. Ya, jadi kita jangan membuat mindset bahwa arsitek itu eksklusif dan hanya membantu orang yang punya uang saja. Jadi kita ya punya peran lah, kita ambil peran ya supaya masyarakat itu merasakan keilmuan kita ya juga ya. Tadi dibilang masyarakat biar sadar gitu Mas ya. Karena memang di luar sana saya pernah melihat beberapa kali sih, artinya daripada bayar arsitek mending beli semen ya gitu kan. Ada juga yang seperti itu kan. Jadi teman-teman, peran arsitek itu tidak hanya kita berkarya secara arsitektural saja ternyata ya. Yang pertama tadi keilmuan arsitektural Mas ya, kemudian ilmu bisnis kemudian kebermanfaatan kita yang itu nantinya akan menjadi keberkahan kita ya dalam menjalankan profesi kita nih ya. Karena memang di dalam dunia arsitektur, biro dan sebagainya itu tidak hanya profesi saja tapi dengan bisnis Mas ya. Iya. Itu teman-teman semua nanti bisa baca kalau misalkan nonton ini ada yang masih kurang gimana ya gitu, bisa juga baca di bukunya Mas Andi Rahman, yaitu buku Mudakhir ya. Bukunya ini sebentar. Nah, ini buku Mudakhir, kepanjangannya mulai dari akhir. Nah, malah mulai dari akhir ya. Kalau dilihat dari judul dan kepanjangan ini mungkin lucu ya, tapi kalau dibaca isinya luar biasa. Ini bocoran saja. Saya rekor baca ini cuma 2 jam loh, teman-teman. Iya, setelah saya baca, saya langsung ketemu dengan Mas Andi Rahman, menanyakan langsung apa yang ada di dalam buku ini. Nah, teman-teman yang sudah beli wajib baca, yang belum punya, nah silahkan beli. Masih ada cetakan lagi Mas? Masih ada. Masih ada. Nah, itu nanti bisa ditanyakan ke ini ya, ke kantor ya atau ke Instagram saya, DM bisa. Nah, Instagramnya nanti ada di deskripsi ya, teman-teman ya. Selain buku ini, dari Mas Andi Rahman sendiri sudah menelurkan 2 buku sebelumnya ya. Bukunya ini sebentar. Nah, ini dia. Ini buku Nata Bata Mas ya. Kemudian ini buku judulnya Ngekos. Ini yang pertama, ini yang kedua, Mudakhir yang ketiga. Ketiga. Jadi kalau ini buku pertama Nata Bata, ini isinya tentang apa Mas? Ini tentang craftsmanship, tentang arsitektur Nusantara yang tentang eksplorasi material lokal, tukangan seperti itu. Luar biasa teman-teman. Saya sudah baca ini, isinya luar biasa, istimewa. Nah, kemudian yang kedua ini tentang kos-kosan ya, karena memang ada beberapa proyek yang tentang kos ya. Khusus membahas kos-kosan. Jadi ada 6 kos-kosan yang sudah kita rancang dan kita bangun. Yang ada risetnya juga, riset terkait thermal ya. Ada risetnya juga. Di sini ada semuanya. Ini 3 buku dari Mas Andi Rahman ini saya rasa worth it banget kalau teman-teman punya dan membaca. Saya aja yang Mudakhir saya punya 2 buku. Oke, sepertinya perbincangan kita kali ini memang sudah sangat-sangat bermanfaat sekali Mas Andi Rahman. Saya sangat-sangat terima kasih
Dan saya harap apa yang kita perbincangkan ini nanti bisa bermanfaat buat teman-teman, baik yang masih menjadi mahasiswa dan nantinya ingin menjadi seorang profesional di bidang arsitektur, maupun teman-teman yang sudah lulus, kemudian mungkin ke arah profesional, sudah mengikuti jalur yang resmi dan menjadi seorang arsitek praktisi. Itu semoga apa yang kami perbincangkan tadi juga bisa memberikan manfaat untuk kedepannya. Dan saya harap juga nanti teman-teman yang menonton ini bisa sesukses Mas Andi Rahman. Amin, insya Allah lebih sukses lah. Amin, amin, amin. Dan jangan lupa kita harus selalu bisa bermanfaat buat orang lain. Oke, terima kasih sekali Mas Andi Rahman sudah mau berbagi dan sama-sama. bersedia. Kita juga sudah berkunjung ke studionya. Ini saya baru 2 kali ke sini teman-teman. Ya, sebelumnya tahun 2018, ini 2023 saya baru ke sini lagi. Terima kasih Mas Andi Mas sekali lagi. Semoga semakin sukses. Untuk kedepannya bironya semakin jaya, semakin terkenal, pokoknya semakin istimewa. Amin. Dan menjadi contoh, menjadi idola. Sekarang udah jadi idola sih sebenarnya. Idola bagi teman-teman yang lain. Juga semakin banyak lagi kebermanfaat untuk masyarakat. Ya, amin. Sama-sama. Sukses juga buat Mas Bondan dan tim ya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Nah, begitu teman-teman semua, untuk video kali ini kita cukupkan. Kita akan ketemu di video-video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.